Assalamualaikum adik-adik. Di sini kita akan membahas tentang tematik kelas 6, tema 3, subtema 1 tentang rangkaian listrik. Listrik pengubah wajah dunia. Nah, apakah kalian tahu foto siapakah ini? Ya, betul sekali. Beliau adalah Michael Faraday. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Namun, dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, rangkaian listrik. Apa sih rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan dari elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Nah, seperti dalam video ini, ada lampu, kabel, saklar, dan baterai sehingga jika dihubungkan dapat menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena yang pertama, perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Kemudian, perpindahan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, selanjutnya yaitu komponen listrik. Yang pertama, sumber listrik. Tentunya, penghasil listrik contohnya yaitu baterai dan aki. Yang kedua yaitu saklar. Saklar adalah alat untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik dalam rangkaian listrik. Contohnya seperti, nah adik-adik, pasti benda ini ada di rumah kalian kan? Dan yang ketiga yaitu kabel sebagai bahan untuk mengalirkan listrik. Dan yang keempat adalah string. String adalah suatu alat untuk digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik saat listrik korsleting. Selanjutnya, jenis rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian seri, ciri kelebihan dan kekurangan. Nah, rangkaian seri seperti ini, mulai dari sumber, kabel, lampu, kabel, lampu, kemudian kabel, sehingga dapat didefinisikan sebagai rangkaian seri biasanya disusun secara berjejer atau berderet, tetapi tidak ada cabang. Kelebihannya yaitu yang pertama, hemat kabel, karena kita tinggal menyambung-nyambungkan saja. Yang kedua, arus yang mengalir stabil, karena hanya satu aliran arus listrik. Dan yang ketiga adalah rangkaian sederhana atau simple. Nah, kekurangannya yaitu, perhatikan video ini, ada 2 buah lampu, kemudian kita nyalakan, kemudian kita matikan. Kemudian kita mengambil 1 buah lampu. Setelah itu kita menyalakan kembali dan hasilnya lampu di sampingnya mati. Kemudian kita pasang kembali dan kedua lampu tersebut menyala. Nah, dapat kita simpulkan, yang pertama kekurangannya yaitu lampu mati atau padam 1, maka lampu lainnya ikut mati. Kemudian yang kedua, lampu lebih redup. Dan yang ketiga adalah sumber energi cepat habis. Selanjutnya yaitu rangkaian paralel, ciri, kelebihan, dan kekurangan. Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian aliran arus listrik yang disusun secara sejajar atau memiliki cabang. Nah, contoh rangkaian paralel seperti ini. Memiliki percambangan. 1 lampu, 2 lampu, kemudian memiliki cabang. Dapat kita tulis kelebihan yang pertama yaitu lampu terangnya sama. Yang kedua, jika ada 1 lampu yang padam, maka lampu lainnya tetap menyala. Dan ketiga yaitu sumber energi lebih hemat.
Kemudian kekurangannya. Yang pertama, kabel yang digunakan lebih banyak karena rangkaian paralel memiliki cabang. Yang kedua, pemasangannya lama dan sulit. Dan yang ketiga adalah perawatannya yang sulit. Terima kasih. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.